Halo, selamat siang Miss L dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Audit Pajak Perusahaan Tax 1583, izinkan saya dan teman-teman kelompok saya untuk mempresentasikan mengenai dokumen resmi di dalam perpajakan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai materi bakal kita bawa, mari saya perkenalkan teman-teman saya. Halo semuanya, nama saya Christophorus Axel Willy Kusuma. Halo, nama saya Cuisan. Nama saya Leonita. Dan saya Miranda. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai pertama ada surat pemberitahuan pemeriksaan, kedua ada surat perintah pemeriksaan, ketiga ada surat permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen wajib pajak, keempat ada surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP, kelima ada tanggapan tertulis, keenam ada tujuh ada risalah pembahasan, kedelapan adalah pembahasan tim quality jika perlu dilakukan, kesembilan ada panggilan penandatanganan berita acara atau BA, ke-10 ada laporan hasil pemeriksaan atau PHP di mana dikeluarkan ketetapan pajak, ke-11 ada keberatan, ke-12 ada surat keputusan keberatan, 13 ada banding atau pengadilan pajak, 14 ada surat keputusan banding atau pengadilan pajak. Kemudian sisanya kami menjelaskan mengenai nomor 15 itu ada gugatan pengadilan pajak, nomor 16 surat keputusan gugatan pengadilan pajak, 17 peninjauan kembali Mahkamah Agung atau MA, dan yang terakhir itu 18 surat keputusan peninjauan kembali atau MA. Pertama, saya Axel akan menjelaskan soal surat pemberitahuan pemeriksaan. Surat pemberitahuan pemeriksaan adalah dokumen resmi yang berisi pemberitahuan bahwa pemeriksa pajak akan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Berikut adalah contoh surat pemberitahuan pemeriksaan. Terdapat informasi seperti identitas wajib pajak, tujuan wajib pajak, tujuan pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, waktu dan tempat pemeriksaan, dokumen dan informasi yang diperlukan, prosedur pemeriksaan, tangkapan dan kewajiban wajib pajak, kemudian terakhir konsekuensi dan sanksi. Berikutnya ada surat perintah pemeriksaan. Jadi surat pemeriksaan ini adalah dokumen resmi yang berisi instruksi yang dikeluarkan oleh regulator pajak kepada pemeriksa pajak untuk melaksanakan pemeriksaan dan menguji kepatuhan wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, suratnya seperti ini dan surat pemerintah pemeriksaan ini ada identitas pemeriksa dan wajib pajak, tujuan pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, waktu pelaksanaan, dokumen yang diperlukan, kewajiban wajib pajak, dan konsekuensi dan saksi. Berikutnya ada surat permintaan peminjaman buku, catatan dokumen wajib pajak. Surat permintaan peminjaman buku, catatan dokumen wajib pajak ini adalah dokumen resmi yang diberikan kepada wajib pajak oleh regulator pajak dengan tujuan untuk peminjaman dokumen, catatan, dan rekaman untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian kepatuhan wajib pajak. Seperti ini berikut surat permintaan peminjaman buku catatan dan dokumen wajib pajak. Di sini ada informasi seperti identitas wajib pajak dan otoritas pajak, tujuan permintaan, daftar dokumen, catatan dan rekaman yang diminta, waktu pengembalian, dan kewajiban wajib pajak dan konsekuensi. Berikutnya adalah SPHP. SPHP adalah surat yang dikeluarkan oleh pemeriksa pajak setelah melakukan pemeriksaan pajak pada wajib pajak yang berisi hasil penemuan dan kesimpulan dari pemeriksaan kepatuhan wajib pajak. Seperti ini ada informasi berupa identitas otoritas pajak dan wajib pajak, periode dan hasil pemeriksaan, kesimpulan, rekomendasi dan perbaikan, batas waktu dan konsekuensi, dan hak wajib pajak. Kemudian ada tangkapan tertulis. Ini tangkapan tertulis ini adalah dokumen resmi yang dibuat dan dikirimkan oleh wajib pajak kepada regulator pajak sebagai bentuk respon atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Seperti ini dan berupa informasi seperti identitas wajib pajak, referensi SPHP, klarifikasi, keberatan, koreksi, lampiran, dan tanggal dan tanda tangan.
Terima kasih Axel. Selanjutnya saya bakal membahas materi yang bakal saya bawa. Pertama mengenai undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah surat resmi yang dibuat dan dikirim oleh pihak yang melakukan pemeriksaan seperti auditor untuk pihak yang akan diperiksa yang bersih hasil akhir pemeriksaan. Apa aja dari undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan? Ada informasi pribadi mengenai pengirim dan penerima serta waktu dan lokasi pelaksanaan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai risalah pembahasan. Apa itu? Dokumen yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan catatan secara resmi mengenai kesimpulan dari audit pajak yang dilakukan pemeriksa pajak kepada wajib pajak sebagai acuan ke depannya dalam mengawasi implementasi tindakan perbaikan. Risalah pembahasan ada apa aja juga? Ada latar belakang pemeriksaan, ringkasan temuan pemeriksaan, rekomendasi, tindakan perbaikan, dan kesimpulan. Selanjutnya, saya bakal membahas mengenai panggilan penandatanganan berita acara. Dan apa itu? Itu adalah dokumen resmi yang dibuat untuk mencatat dan menyampaikan hasil dari proses audit pada suatu entitas. Nah, di dalamnya ada apa aja lagi? Identitas pemeriksa, objek yang diperiksa, ruang lingkup pemeriksaan, metode dan prosedurnya, hasilnya, rekomendasinya juga, tanggapan pihak yang diperiksa, kesimpulan dan tanda tangan pihak yang berkaitan, serta tanggal pelaksanaan pemeriksaan. Selanjutnya, saya bakal membahas mengenai surat ketetapan pajak kurang bayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar merupakan dokumen resmi yang berisi informasi pemberitahuan kepada wajib pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak bahwa pembayaran pajak dari wajib pajak masih kurang. Nah, apa aja sih di dalamnya? Di dalamnya ada identitas wajib pajaknya tentulah, karena kan dia mau memberitahukan kepada wajib pajaknya juga ya mengenai kurang bayarnya itu, yaitu habis itu periode pajak, jumlah pajak yang masih kurang bayar, penjelasan, tanggapan wajib pajak, instruksi tindakan, batas waktu pembayaran, dan pengajuan bandingnya. Selanjutnya mengenai surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Hampir sama dengan yang surat ketetapan pajak kurang bayar. Bedanya apa? Nah, dari dokumen resmi yang berisi informasi pemberitahuan yang dikirimkan oleh pemeriksa pajak bahwa ada kekurangan dalam pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak ternyata perlu ditambahkan gitu. Nah, apa aja sih di dalamnya? Hampir sama juga dengan surat ketetapan pajak kurang bayar yang sebelumnya, tapi ini kan tambahan ya. Jadi berarti dia ada referensi surat ketetapan pajak sebelumnya. Jumlah pajak yang kurang bayar ada tambahannya lagi. Periode pajaknya, penjelasan, tanggapan wajib pajak, instruksinya, dan batas waktu pembayarannya juga. Setelah ini bakal dijelaskan oleh teman saya yaitu Leonita. Kali ini giliran saya untuk melanjutkan penjelasan. Di sini ada surat ketetapan pajak nihil atau SKPKN. Surat ini merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Nah, ini contoh suratnya. Di sini terisi ada nomor kasus, ada NPWP-nya, perhitungan jumlah pajak, kredit pajak, dan jumlah PPh yang masih harus dibayar. Selanjutnya ini ada surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Surat ini merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak dikarenakan jumlah kredit pajak yang lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak harusnya terutang. Nah, di sini terdapat contoh suratnya. Isinya ini ada isi nomor, masa pajak, tanggal penerbitan, identitas wajib pajak, dasar pemungutan atas perolehan barang atau jasa, ada perhitungan PPN lebih bayar, kelebihan pajak yang sudah diperhitungkan di masa pajak berikutnya, dan yang terakhir ada jumlah PPN lebih dibayar atau seharusnya tidak. Selanjutnya ini ada surat keberatan. Nah, surat ini yang diajukan oleh wajib pajak kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatan terhadap adanya suatu ketetapan pajak atau adanya pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Nah, di sini ada contoh suratnya. Isinya ini kurang lebih ada kasus, ada hal ini isinya tentang permohonan atas keberatan apa yang mau kita ajukan. Terus ada alamat, terus ada isi suratnya, dan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Nah, selanjutnya ini ada surat keputusan keberatan. Nah, surat keberatan yang diajukan oleh wajib pajak terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
Kurang lebih contoh suratnya itu sama surat keberatan tadi. Terus selanjutnya ada surat banding atau pengadilan pajak. Jadi surat ini secara umum banding merupakan upaya hukum bagi terpidana atau jaksa penuntut umum untuk meminta pada pengadilan yang lebih tinggi agar melakukan pemeriksaan ulang atas putusan pengadilan. Nah, kurang lebih contoh surat bandingnya seperti ini. Dan isinya itu ada nomor kasus, perihal, alamat, isi surat, dan pengajuan bandingnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Miranda. Oke, thank you, Leon. Saya langsung menjelaskan poin penting mengenai dokumen pajak lainnya. Yang pertama itu ada surat keputusan banding, di mana ini merupakan surat terbanding yang ditujukan kepada pengadilan pajak yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh pemohon banding. Putusan banding ini merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, serta bukan keputusan tata usaha negara. Next. Ini merupakan contoh dari surat keputusan banding yang berisi nomor kasus, jenis pajak, masa pajak, pokok sengketa, keberatan dari terbanding, keberatan dari pemohon, pendapat dari majelis. Lalu ada gugatan, di mana ini merupakan tuntutan hak dalam permasalahan perdata yang mengandung sengketa. Juga merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lainnya sebagai tergugat. Lalu dasar gugatan dilihat dari bentuknya, di mana ada dua macam bentuk gugatan. Pertama itu ada gugatan tertulis yang diatur dalam pasal 118 ayat 1 HIR dan pasal 142 RBG. Kedua ada gugatan lisan yang diatur dalam pasal 120 HIR. Akan tetapi yang paling diutamakan tetaplah gugatan tertulis. Ini merupakan contoh surat gugatan yang berisi tempat dan tanggal, nomor kasus, penerima surat, perihal, identitas penggugat, identitas tergugat, dasar hukum yang diajukan gugatan. Lalu ada surat keputusan gugatan, di mana ini merupakan surat yang berisi hasil dari gugatan yang sudah diajukan, ataupun keputusan yang bisa diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat gugatan memiliki jangka waktu yang harus diikuti, di mana jangka waktu untuk gugatan pelaksanaan, penagihan yaitu selama 14 hari, dan untuk gugatan atas keputusan selama 30 hari. Untuk satu keputusan diajukan satu surat gugatan. Next. Ini merupakan contoh surat keputusan gugatan yang berisi nomor kasus, identitas penggugat, identitas tergugat, perkara kasus, alasan diajukan gugatan, putusan perkara gugatan yang diajukan. Lalu ada peninjauan kembali. Ini merupakan putusan kasasi atas putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu, jika Anda tidak puas dengan keputusan kasasi, para pihak bisa mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan Negeri. Lalu upaya peninjauan ini hanya bisa diajukan sekali, sehingga jika masih ingin melakukan upaya hukum, hal tersebut sudah tidak bisa lagi. Juga saat mengajukan peninjauan kembali, pemohon peninjauan itu harus memiliki bukti baru yang tidak pernah disampaikan sebelumnya. Lalu permohonan peninjauan kembali bisa dicabut selama belum ada keputusan. Dalam hal jika sudah dicabut, maka permohonan tersebut tidak bisa diajukan kembali. Next. Ini merupakan contoh dari surat peninjauan kembali yang berisi nomor kasus, tanggal, tujuan surat atau memori, identitas penerima kuasa, perihal permohonan peninjauan kembali. Lalu yang terakhir itu ada surat keputusan peninjauan kembali. Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh pihak yang memiliki hubungan, seperti pihak yang bermasalah atau ahli pewarisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan. Jika selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, maka pemohon tersebut bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya. Lalu jawaban atas keputusan peninjauan kembali memiliki jangka waktu, di mana terhitung selama 14 hari sejak Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkaranya menerima permohonan peninjauan kembali. Lalu permohonan akan dikirimkan ke pihak lawan dan pihak lawan akan memberikan jawaban.
pihak panitera memiliki kewajiban untuk memberikan salinan permohonan peninjauan kembali ke pihak lawan. Pihak lawan harus mengajukan jawaban dalam jangka waktu 30 hari. Jika sudah lebih dari jangka waktu dan tidak ada jawaban, maka dianggap lawan setuju dan permohonan peninjauan kembali segera dikirimkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ini merupakan contoh dari surat keputusan peninjauan kembali yang berisi nomor kasus, tanggal, identitas terdakwa, keputusan atau hasil dari peninjauan kembali. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya dan anggota kelompok saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Miss L dan teman-teman semua. Sampai jumpa ke pertemuan selanjutnya.